teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, mantap. Seru tenggatem sampai pagi. Orang Euro USD biasanya cuma 1000, tadi malam 2400 lebih. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya tidak membuat satu analisa, saya tidak membuat satu materi berkaitan dengan trading, namun saya akan berbicara panjang lebar dengan orang-orang yang tangguh yang selama ini melakukan proses pembelajaran trading yang cukup lama dan mungkin juga berdarah-darah. Orang-orang dari Jember yang dulu mengawali belajar bersama Wijaya Trading dan sekarang sudah mungkin ada manfaat yang sudah didapatkan. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar. Kebetulan saya ada dua tamu kehormatan dari teman-teman Wijaya Trading yang cukup lama dan senior. Kita akan sambut dengan sangat berbahagia sekali. Saya ucapkan selamat datang untuk Mas Farid dan satu lagi Mas Yusuf. Selamat siang dan assalamualaikum Ustadz semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu dalam satu meja setelah lama juga kita mungkin tidak ketemu. Terakhir kemarin kita ada syukuran, kemudian kita ngobrol panjang lebar, kita undang teman-teman ya untuk sekedar sharing, untuk sekedar berbagi pengalaman ya, termasuk mungkin kita anjak sana setelah cukup lama kita tidak ketemu ya. Oke, saya mulai dari Mas Farid dulu ya. Mas Farid ini yang paling senior ya, paling utama. Dulu nomor satu ya. Nomor satu. Oh, nomor dua Mas. Nomor dua. Yang nomor satu. Nomor satu almarhum Mas Sulis ya, sudah menjaga tapi awal ya. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Oke, Mas Farid, saya akan bertanya panjang lebar ya. Dari mana dulu Mas Farid kenal dengan Wijaya dulu? Dengan Wijaya Trading dulu? Di jalan kayaknya Mas ya. Di jalan Mas. Ingat saya pas saya ada naik Gojek, Grab gitu ya. Iya, naik apa? Online kayaknya ya, online. Rumahnya lebar. Dan Mas Farid ini awalnya dulu ketemu waktu saya naik Grab gitu ya. Rumahnya lebar. Terus sempat ketemuan. Akhirnya datang ke kosan ya. Ke kosan dulu di Jayanegara masih ya, keadaan kita apa adanya ya. Tidak ya. Tapi Mas Farid ini luar biasa ya. Jadi saya dulu ingat sekali dari awal-awal perjuangan Farid dengan modal seadanya, dengan gerakan yang luar biasa, dengan semangatnya bisa menghasilkan yang luar biasa ya. Walaupun modalnya kecil, waktu itu bersemangat untuk tetap mendapatkan yang lain yang besar. Ambisinya besar. Oke, Mas Farid boleh dicerita dulu. Mas Farid profesinya apa? Untuk saat ini wirausaha. Wirausaha. Ini dunia kuliner. Kuliner sekarang di kuliner. Inilah yang harus betul-betul kita perhatikan, harus kita tanamkan sebagai trader pun tetap kita harus punya bisnis real. Jadi walaupun kita trading, tapi jangan lupa untuk kita safety ya, jaga keamanan, bener itu. Apakah kita punya bisnis real itu kuliner atau jualan apapun tidak masalah ya. Ya saya sendiri juga sama, sebenarnya ada jualan yang online juga masih jalan, bisnis lain juga jalan. Sekarang kita lagi investasikan sedikit banyak ya. Satu ke emas, satu ke emas. Kecil-kecil yang kecil-kecil tangan ya. Yang kedua kita investasikan di dunia properti ya. Untuk keamanan ke depan kita tidak tahu benar. Apalagi kemarin ada isu namanya penutupan MetaTrader Mas. Ya dari Apple itu kemarin ada isu menutup
beta ke-4 dan 5 di sistem iOS ya, di Apple. Tetapi sementara ini yang di komputer di Windows sama di Android masih aman. Masih aman. Tapi ini di Apple apa sudah ditutup belum? Sudah, sementara dihapus saja dari App Store. App Store-nya. Ya. Cuma kalau sudah terinstal masih bisa, kerja, masih bisa buka chat, masih bisa link ke brokernya. Jadi masih aman sebenarnya. Hanya mereka sebagian kecil aja. Karena masih banyak jalan. Ini adalah trading, ini adalah satu transaksi finansial atau sifat global, jadi pasti ada jalan. Ini menjawab pertanyaan teman-teman ya, gimana ini? Ya, mudah-mudahan Windows sudah sampai, Windows dan Android sudah sampai. Karena Windows itu juga markasnya di Amerika. Sekarang kan Amerika sama Rusia kan lagi hangat pengaruh dari perang antara Ukraina dengan Rusia itu akhirnya banyak mengembargo ya. Tapi itu Rusia juga pintar. Apa ini gara-gara di Apple itu dihapus gara-gara Mr. X yang kena gitu? Iya, bisa jadi. Gimana Mas Farid sekarang lancar usahanya? Alhamdulillah lancar. Dua-duanya jalan. Harus jalan ya. Harus jalan. Kalau saya ngomong ke teman-teman juga begitu, trading itu bagian dari cara mengumpulkan aja. Investasi lah. Itu nanti ya kita tetap investasikan ke bisnis real, apapun itu namanya tidak masalah. Ingat dulu saya jualan apa? Jualan gorengan, jualan ayam goreng, masih ada. Sisa-sisa masih ada sekarang. Bekas-bekasnya masih ada. Artinya harus ada bisnis real yang kita harus taklumi. Trading ini adalah sebagai akseleratornya. Oke, saya ganti ke Mas Yusuf ya. Mas Yusuf, iya. Ketemu pertama dulu gimana? Ceritanya ketemu dengan Wijaya Trading dulu. Ya ceritanya itu kalau saya sendiri itu kan untuk mencari guru trading itu sudah lama sebelumnya. Sudah lama mengenal trading dulu ya? Tradingnya belum, cuma tahu trading dari temen itu kok kayaknya itu baik, bagus lah untuk dipelajari. Akhirnya pengen cari guru. Lama gak ketemu guru, tapi kok kemudian di hati putus asa, apa memang ada guru trading yang benar-benar memberikan profit. Setelah hati itu terasa sudah nggak ada harapan, kok ternyata Mas Farid ini ngasih info, ada. Saya ketemu seseorang yang mengerti tentang trading loh, Mbak. Berarti memang memang sebelumnya ini memang nggak asing ya trading. Saya ingin karena waktu itu ada teman dari UNED, Fakultas Ekonomi, dia itu sudah di dunia forex itu dia itu sudah bagus. Setiap hari itu sudah bagus. Saya kok tertarik. Cuma saya mau belajar waktu itu, katanya dia itu tunggu dulu aja. Kan dia meninggal. Boleh dikomenti. Sebelum saya Pertanyaan. Ya, saya tanya gimana dunia trading itu adalah pasar falas di online. Saya penasaran gimana caranya, bagaimana. Sebelum dia ngasih tahu saya, pas mau ngasih tahu sudah menentukan waktunya, meninggal dulu. Akhirnya saya putus asa. Orang Jember daerah Muktisari. Akhirnya lama beberapa waktu karena Mas Farid ini waktu itu memang teman kantor. Pas bercerita, saya ketemu seorang yang sudah lama dan bahkan pernah sampai ke luar negeri belajarnya. Nah, itu saya tertarik dan minta kapan kita ketemu sama Mas Dino, katanya. Masuk di kosan, langsung di kosan ya. Waktu itu langsung diajak di kosan itu. Jadi emang Mas Farid itu
Kalau ibarat murid itu ya kakak seperguruan waktu itu. Kakaknya. Betul. Paling tua ya. Yang paling tua. Tapi ada yang luar lagi selain di Jember ya? Iya betul. Iya, selain di Jember Ada sebelum Jember ada. Di Jember kan sebenarnya kan saya juga enggak keluar. Cari orang cari sendiri, enggak tahu. Nyari sendiri aja. Kan mulai dari Mas Farid, terus Mas ini, terus apa lagi Pak? Siapa tuh ya? Pak Afan. Pak Afan. Habis Pak Afan baru yang lain pada ikut semua. Yang lain pada mulai merapat itu. Sudah mulai banyak itu saya ajak ke kafe-kafe ngobrol, ngopi itu dulu. Ngopi aja dulu. Enggak usah ngomong trading, enggak usah ngomong bisnis. Yang penting silaturahmi ngobrol. Tapi panjang lebar ngobrol kita akhirnya pada kita pada klik semuanya, klik semuanya sampai saya pindah ke bank itu ya. Iya, pas kelas pertama itu kan memang pas kita ya, pas iya awal itu ya. awal Awal itu ya. Yang di bank Yang di bank. banyak. Di awal tuh langsung penuh. Habis itu syukuran terus santunan kalau nggak salah. Santunan. Habis itu baru kita mulai kelas itu mulai ramai di sana. Habis itu terus makin lama makin menjalan. Ya dari mulut ke mulut kita nggak kuat. Karena sebenarnya trading itu kan buat sendiri buat sendiri ya. Tapi karena ada 1-2 orang yang apa ya minta tolong, saya kan nggak pernah kuat, nggak pernah. Artinya nggak pernah, oh saya ini loh trader, saya ini loh nggak pernah begitu. Yang kalau ditanya paling ya jawabnya singkat gitu ya. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol itu lah ketemunya seperti itu. Akhirnya ya kita ketemu bareng sampai di base camp itu berjilid-jilid banyak temennya. Akhirnya bareng-bareng live malam itu datang sampai bakar-bakar apa ikan dari laut itu ya sampai malam itu. Lumayan dapat profit, kita bakar-bakar, kita makan-makan. Setiap NFP kalau nggak salah ya, setiap Iya. awal bulan ya. Hampir setiap malam ya. Ada berita itu kan kita ngumpul itu, pas ada berita pasti kita biasanya ngumpul kalau ada berita itu. Walaupun nggak NFP, waktu ada berita biasanya kita ngumpul bareng-bareng ya. Terus kita live sampai bercanda, ini market nggak jalan-jalan nanti. Saking orang stres dan lain-lain lama. Jadi live trading itu sebenarnya kalau yang paling utama itu kita itu waktunya panjang. Kalau yang dari 1 jam 2 jam nggak ketemu, kalau panjang itu baru ketemu nanti. pas ketemu teori. Nah ya kayak kemarin tanggal berapa? Tanggal 28. Mulai pagi ke bawah malam mulai semua tenggatem sampai pagi. Orang Euro USD biasanya cuma 1000, tadi malam 2400 Iya. lebih. Istimewa. Masih setia dengan euro mas? Masih setia dengan euro. Lebih gampang. Kalau kita di rumah Bagian euro, artinya euro ini lebih soft lah, lebih nggak terlalu ekstrim XAU lah. Karena kita dulu kan awal-awal juga ngajarin euro, nggak ada itu namanya XAU, nggak ada. Karena permintaan pasarnya banyak, banyak menggunakan XAU, ya kita akhirnya mempelajari banyak karakternya kita pelajari dan ya akhirnya ya kita hampir tiap hari sekarang pasti XAU karena ya mudahnya itu lah. Termasuk tadi malam kemarin yang aku juga kesini ngobrol panjang lebar. Gimana Pak? Sekarang yang didapatkan, saya sudah punya catatan sendiri. bukunya tebel loh. Pokoknya saya tahu, memang luar biasa sampai dia terhitung sudah 27.000 katanya. 27.000 Dari keuntungannya investasikan. investasikan. Mendekati, nggak tahu sekarang. Kalau sekarang itu udah mulai katanya udah mulai lebih lah, sudah mulai dapatnya enak lah. Wah, alhamdulillah. Mas Yusuf sekarang Iya. profesinya apa? Kalau saya sendiri itu profesi di rumah itu buka toko. Oh, jadi buka toko ya? Toko sembako. Sembako. Iya, Retail lah. retail. Terus ada lagi sampingannya
Sampingannya. Tapi sampingannya punya properti, punya tanah itu kan sudah luar biasa. Ya, sementara sama bertani juga. Iya. Cocok tanam. Makanya cocok toko tanam. karo ndak gini-gini Iya, kan itu istimewa. Itu sampingan itu. Kasih dibuat pilihan itu sampingan. Menyerang dari bawah tapi tinggi ya. Serangan kemarin saya sudah di challenge sama Mbak Kum. Saya lihat Mas, nanti saya pasti tak salin sampai. Cocok. Iya, nanti malam coba dulu. Entar lagi sampai saya salin Mas. Oh iya, tidak apa-apa. Dari kiri loh, dari kiri. Dari kiri, nggak usah model. Pokoknya kalau bicara trading Mbak Kum ini semangat. Sekarang anaknya mau didiklat, ya anaknya mau didiklat, mau di prospek. Soalnya dia sudah tahu apa ya, mudahnya sudah tahu ini ininya. lama itu dia merasakan. Terus jangan sampai seperti beliaunya anaknya di prospek, sekarang masih kuliah di Akbit ya, di Subandi. di prospek, supaya ya inilah ada peluang karena dia punya agen sosis yang banyak pun Belum. ternyata tidak menjawab yang dia mau. Iya betul. Tidak menjawab yang dia mau. Betul. Nah, sekarang fokus ke trading. Katanya udah lumayan, sudah lumayan klik lah kalau bisa. Oke, kembali Mas Farid. Mas Farid, apa yang bisa didapatkan dari banyak belajar pengalaman di trading? Seperti apa sebenarnya trading? Menurut Mas Farid seperti apa? Ya, di trading itu mudah sebenarnya Mas. Ya. Ya, mudah. Terus yang didapatkan dari trading itu sebenarnya ya menguji kesabaran sebenarnya. Oh gitu ya. Menguji kesabaran, terus menambah rasa syukur. Menambah rasa syukur. Terus yang didapatkan dari trading selama ini ya alhamdulillah banyak lah. Alhamdulillah banyak dari segi finansial, terus dari segi apa pengalaman dari pembelajaran diri, minimal kita lebih mendewasakan diri. Benar. Memang trading ini ujian untuk kita bersabar. Benar. Kalau kita tidak berusaha bersabar, tidak bisa menahan diri, yang terjadi pasti kena arus. Kena ombak tsunami Mas. Masalahnya yang baru gitu loh. Iya. Baru itu pengen langsung entry, Langsung profit, langsung gitu. Kalau menurut saya, kalau langsung profit, langsung target sekian per hari, mustahil ya. Mustahil. Baru kalau sudah menguasai, terus habis itu apa namanya aman, rasa syukurnya ditambah, terus habis itu tamaknya dikurangi, ya itu kayaknya bisa lebih lebih bisa menahan diri. Betul. Betul sekali. Yang didapat ketika mengalami berbagai macam fase dalam trading itu, dari mulai pertama apa yang didapat ya, ilmu, kemudian apalagi yang didapat? Ya banyak sekali sungguhnya Pak. Banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari dunia trading. Karena kalau menurut saya trading itu kan nggak ubahnya kayak bisnis real ya, bisnis real. Jadi butuh kita banyak belajar, butuh kita banyak berdiskusi, dan butuh kita memang harus ada plan, ada apa ya istilahnya itu, ada catatan. Karena pengalaman saya itu dari catatan-catatan itu bisa juga ngerim. Maksudnya ketika di sana saya sudah memastikan pada hari itu untuk mendapatkan keuntungan berapa dan resiko yang saya tangguhkan itu berapa. Ketika keuntungan itu saya dapat, maka di sana saya akan saya tutup pasar dan akan buka lagi besok. Begitu juga ketika sudah mungkin di hari itu
nggak bersama rezeki ya. Jadi pas di resiko yang saya lakukan, maka di hari itu juga saya istirahat. Harus istirahat. Dia harus mampu mengukur sejauh betul. mana tingkat resiko yang akan kita korbankan. Yang kita korbankan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau trading dengan $50 bisa nggak kita kaya dari situ? Iso tapi bisa, cuma waktunya lama mas. Nah, waktunya lama. Karena betul karena waktunya lama. apa? Saya itu makanya saya melihat trading itu tidak ubahnya kita itu juga berbisnis real. Ya. Jadi modal itu juga jadi pertimbangan. Karena ketika modalnya itu kecil dan kita itu kepinginnya besar, maka resiko yang kita tanggungkan itu jauh lebih besar dari modal itu. Kalau saya sendiri itu kan pasti di situ akan saya hitung. Saya mendapatkan, kalau berdagang itu kan kalau saya di pasar itu paling maksimal itu kita itu dapat 3% atau 5% dari modal. Jadi di dunia trading saya terapkan seperti itu. Saya dapat 5%. Modal sekali ya. 10% dari modal itu saya sudah alhamdulillah. Dan itu tidak seperti Pak. Saya kan waktunya juga cepat waktunya, Pak. Dan Cepat waktunya. Karena perbandingan saya di pasar itu kalau sayur itu Mas Dino itu saya ke pasar itu berangkatnya jam 2 malam. Jam 2, jam 4 sudah di rumah. Yang nganukan itu sudah istri untuk sayur. Kalau dunia trading nggak pakai lama seperti itu. Yang lama kan hanya analisanya. Kita untuk memposisikan untuk kita entry itu kan sudah yang betul-betul matang. Jadi di situ sebentar dapat profit sudah kita tutup. Siap. Ditinggal korokokan. Ngopi sambil nyantai. Betul. Tapi dibayar. Ada bayarnya. Itu kalau sudah tahu, Mas. Jadi sudah tahu artinya sudah tahu waktu yang tepat, posisi yang tepat, momennya tepat. Ya. Kalau kita belum punya pengalaman, mungkin kita tetap akan ngongso ya. Orang pertama, orang baru itu gitu pasti tidak, karena belum punya pengalaman. Jadi tidak bisa disalahkan. Ya, hampir semua. Saya juga begitu dulu. Jadi mungkin di awal kita sudah dapat untung banyak itu senang. Karena dapat untung banyak Pak mudah, maka terus haus terus. Iya. Batasan itu baru ketemu ketika kita banyak melakukan proses tadi. Dari awal kita langsung deposit 40 juta waktu itu. 40 juta deposit karena kita juga belum tahu batasan menurut saya. Kan batasan orang beda-beda. Ada yang memotong 5%, ada yang memotong 3%. Nah, saya kan belum ada batasan sama di mana gitu. Jadi ya kita ikut aja. Begitu kita pertama itu masuk profit, senang sekali ya. Waktu saya di warung makan baru buka tahu-tahu dapat $200. Kan luar biasa. Akhirnya pulang semangat lagi. Ini sudah bagus, ini masuk lagi. Lama kelamaan dalam satu malam itu udah bisa bergerak. Sudah terlanjur masuk, floating udah banyak, nggak bisa keluar dari posisi. Akhirnya kita hanya berharap mudah-mudahan besok kembali. Dijaga sampai jam 12, enggak segera berubah. Dijaga sampai jam 1, enggak berubah. Tetap ya. Sampai jam 3 enggak berubah. Akhirnya sholat tahajud dulu. Berdoa ya. Marketnya turun. Mudah-mudahan Sampai sholat tahajud bentek kabeh. Setelah kita sholat, lucunya begini, betul ini real ya. Ketika kita sembahyang, HP kita taruh di sebelah. Jadi begitu kita wiritan sambil lirik. Begitu kita wiritan sambil lirik, sudah bergerak apa belum? Begitu saya pagi tidak bergerak juga. Karena apa? Floating terlalu jauh. Kalau kita floating sudah terlalu jauh, sudah di luar batas yang wajar, yang terjadi ya kita kembalinya sulit. Satu hari itu ada batas kemampuan pergerakan. Kalau kita floating misalnya dari ribuan ke atas, untuk kembali dalam waktu yang singkat itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, hanya kondisi tertentu mungkin ada berita dan sebagainya. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa. Dan kita tahu itu dari proses perjalanan itu. Sampai pagi juga belum ketemu. Akhirnya sampai ketemu duha sembahyang lagi. Sampai ketemu turun lagi. Sampai ketemu duhur ya. Akhirnya ketemu lagi
sudah sampai siang lagi, sudah istirahatnya kurang, tenaganya terkuras, Iya, terkuras. minusnya tidak selesai. Ujung-ujungnya apa? MC. MC. Iya. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan harapan. Atau kita hanya mengandalkan the power of hope gitu. Kekuatan dari berharap. Makanya dalam trading tidak hanya bisa boleh kita hanya berharap, tapi dengan perhitungan. Perhitungan yang matang Kalau ya, kita Pak. sudah punya rencana, misalnya saya punya rencana ini batasan risiko saya misalnya 3% dari nomor. Maka ketika mendekati itu harus kita lihat lagi, diulang lagi secara teknikal kita lihat apakah ini trennya betul-betul sesuai apa enggak. Kalau betul-betul sudah berbalik, tidak ada jalan lain, harus berbalik.